kali ini kita sedang berada di sebuah lokasi yang berbeda dari edisi podcast biasanya di Warta Banjar. Karena kali ini kita sedang berada di Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin yang ada di Jalan Dharma Praja. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam dan ketemu sama narasumber kita siapa sih edisi Warta Bicara hari ini. Tonton terus. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Sehat, sehat Bu? Alhamdulillah. Oke. Habis kegiatan pagi Cukup padat. sambung. Baik, kita siap langsung masuk ke dalam Bu ya, boleh? Karena kita mau ngobrol-ngobrol juga ya Warta People sama Ibu Hajah Nelly Listriani. Halo Warta People, berjumpa kembali kita dalam podcast Warta Bicara, di mana hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya membahas memperingati Hari Kartini yang jatuh di tanggal 21 April 2026. Kali ini kita akan berbicara yang pastinya membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu gimana sih peran Kartini masa kini dalam menjaga dan juga merawat lingkungan. Karena di Kota Banjarmasin tentunya menjadi sebuah persoalan yang paling ramai dibahas sampai saat ini, yaitu tentang pengelolaan sampah dan juga kebersihan kota. Nah, khusus untuk peran perempuan sendiri, baik di keluarga maupun di masyarakat, nah tentunya menjadi semakin penting dan juga strategis. Dan kali ini sudah hadir bersama dengan saya narasumber kita, langsung lokasinya di Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin. Ada Ibu Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, ada Ibu Hajah Nelly Listriani. Dan kali ini bersama dengan saya Meiti Wanda, inilah Warta Bicara. Halo Bu Nelly. Halo. Sehat Bu Selamat ya? siang. Alhamdulillah. Banyak kegiatan juga cukup padat ya hari ini ya? Lumayan setiap hari ya. Intinya apa yang bisa kita kerjakan setiap hari kita kerjakan. Alhamdulillah masih dikasih kekuatan, kesehatan, kondisi prima. Inilah Kartini kita di Kota Banjarmasin ya Warta People ya. Nah Bu, kita berbicara kali ini mengenai peran perempuan Kartini masa kini dalam peduli lingkungan. Ya. Kalau di Kota Banjarmasin sendiri ini kan kita melihat bahwa peran perempuan sangatlah penting gitu. Kalau menurut Ibu gimana nih, khususnya dalam pengelolaan atau peduli lingkungan ini di Kota Banjarmasin? Tentunya kalau perempuan itu merupakan garda terdepan tentunya di dalam rumah tangga, karena dikutip dari seorang ibu yang tentunya pendidik melajar anak-anaknya, kemudian yang di dapur juga yang berperan juga ibu-ibu tentunya yang pasti menghasilkan sampah. Jadi bagaimana kepedulian kita terhadap sampah ya paling tidak dari ibu-ibu melajari ke anak-anak hal yang terkecil mengenai ratik, contohnya karena satu bungkus permen itu aja ratik, tapi kalau banyak jadi sampah. Jadi bagaimana kepedulian kita mengumpulkan sedikit sampah untuk dipilah, kemudian untuk dipisah di rumah, dari rumah tangga baru keluar. Dan kita juga melajari ke anak-anak di mana tempat membuang sampah, dan untuk sampah plastik bisa kita kumpulkan, tentunya tidak harus dibuang ke TPS, mengingat Banjarmasin mulai dari pelantikan Pak Wali Kota tentunya sudah diberikan anugerah dengan ditutupnya TPS. Jadi mau tidak mau merubah suatu kebiasaan yang sebelumnya sudah menjadi budaya, dan kita harus merubah itu. Memang ya butuh waktu tentunya. Betul, karena ini pastinya perlu waktu juga, perlu tenaga juga gitu ya. Perlu banyak usaha, effort gitu lah ya Bu, untuk bagaimana sih memerangi persoalan ini gitu di Kota Banjarmasin. Nah kalau menurut Bu Nelly sendiri, masih relevan nggak sih sosok Kartini ya khususnya di Kota Banjarmasin ini, apalagi dalam peduli soal lingkungan? Karena kalau Kartini kan mungkin lebih ke pendidikan ya, pada zaman dulu gitu. Kalau sekarang gimana Bu? Kalau sekarang Kartini relevan sampai masa kapanpun tentunya, karena Kartini itu sendiri berani keluar dari gelap terbitlah terang. Jadi berani keluar dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik, tentunya agen pelopor yang membuat perempuan-perempuan bisa bekerja di mana saja,
kemudian tidak ada lagi keterbatasan gender, dan sekarang kita kaitkan dengan kepedulian sampah itu sendiri bahwa di TPS di agen sampah itu banyak perempuan. Yang lebih mendominasi di pemilihan sampah juga banyak perempuan. Yang tentunya notabene perempuan lebih lebih teliti, lebih daripada laki-laki, ibaratnya lebih sensitif, lagi kepekaannya terhadap kebersihan itu lebih dominan perempuan. Betul, karena kalau di rumah tangga sendiri biasa paling cerewet soal kebersihan, soal kerapian ya, betul, gitu ya, perempuan gitu. Perempuan. Nah, kalau berbicara mengenai ini kan kita memang peduli lingkungan, utamanya adalah kepada perempuan ini dari rumah tangga dulu rumah gitu. Tangga. Nah, untuk peran perempuan khususnya di rumah tangga sendiri ini Bu, gimana sih cara mengedukasinya? Karena kan sekali lagi sampah paling banyak memang sumbernya adalah dari rumah tangga seperti itu. Kalau kita sendiri sebagai perempuan tentunya untuk memulai dari rumah itu dari dapur tentunya. Gudang sampah itu dari dapur. Jadi untuk kita mengurangi lah paling tidak sampah yang ada di Kota Banjarmasin, kita berusaha untuk mengedukasi anak-anak kita memilah sampah dari rumah. Kemudian untuk perempuan yang ada di Banjarmasin, ulun menghimbau tentunya belanja seperlunya, makan secukupnya, jangan sampai meninggalkan sisa-sisa makanan yang nantinya akan menyebabkan residu yang akan dikelola oleh pemerintah, karena pemerintah tidak akan berhasil tanpa bantuan dari warga sekitar. Betul. Ini juga sekaligus untuk menekan ya boros-boros di dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya kita tuh terlalu konsumtif, otomatis kan sampahnya juga tambah banyak seperti itu. Terlalu banyak belanja juga banyak sampahnya tentunya. Betul. Kalau misalnya belanja banyak boleh mungkin ya, tapi ada solusi lain bermanfaat tentunya gitu ya, Bu ya. Nah, ini juga kita bicara mengenai program mungkin yang dipunyai oleh PPPKK Kota Banjarmasin, Bu Nelly, dalam hal mengelola sampah. Saya sudah pernah dengar bahwa ada beberapa ibu-ibu juga gitu yang diterjunkan untuk membantu nih kalau ada sampah yang bisa diolah. Nah, itu gimana Bu? Kalau PKK sendiri sudah berjalan tentunya adanya agen pelopor dari PKK itu sendiri, agen pelopor bank sampah maupun agen 3R. Itu dari PKK itu sendiri sudah menjalani itu. Kemudian adapun beberapa dari anggota PKK itu sudah mengedukasi pembuatan ekoenzim, kemudian membuat pupuk yang nantinya bisa digunakan, kemudian bisa dibagikan ke warga-warga yang membutuhkan tanpa dipungut biaya untuk pupuk itu sendiri. Kemudian sudah jalan ini pembikinan ekobrik, ada bikin semacam kursi dan meja yang insya Allah nanti hasil dari PKK akan ulun launching ke Taman Jari Saleh tentunya. Nanti kursinya bisa bermanfaat, bisa digunakan tempat duduk, yang tempat edukasi nanti ibu-ibu mungkin bisa mengedukasi, bisa melihat pas mengantar anaknya berkunjung ke Jari Saleh, nanti produk apa saja yang ada, produk PKK yang ada di sana nanti bisa jadi contohan. Dan kemudian untuk ibu-ibu juga yang membutuhkan pembuatan ekoenzim mempelajari, nanti tim PKK juga siap untuk mengedukasi. Oke, jadi bukan cuma sekedar membina ya, tapi menyebarluaskan. Betul. Gitu. Kalau mengedukasi sudah tentunya ke tetangga, kan PKK itu organisasi kecamatan, kelurahan yang bersentuhan dengan masyarakat. Jadi itu sudah mengedukasi di wilayah sekitar, di masyarakat tetangga tentunya. Iya. Dan itulah peran Kartini masa kini kita ya, khususnya yang ada di TPPKK Kota Banjarmasin. Menarik juga Bu ketika membahas masalah sampah. Sampah ini kan bisa didaur ulang menjadi benda-benda yang bermanfaat. Katakanlah tadi ada kursi juga gitu ya. Itu sudah lamakah Bu misalnya untuk mempelajari proses gimana nih sampah diolah untuk menjadi kursi. Nah, ada pembelajaran khusus juga kan yang harus ditempuh oleh ini pelakunya ibu-ibu semua ya? Ibu-ibu, nah, gimana tuh Bu Nelly? Kalau sebetulnya untuk pembuatan ekobrik itu sebelum darurat sampah, sebelum ditutup TPS, memang sudah ada beberapa kader PKK yang mengelola itu. Karena dulu belum adanya penutupan TPS dan sebagainya, mungkin kurang gencar. Kalau sekarang sudah ada pengurangan sampah, penutupan TPA Basiri, jadi lebih giat untuk bikin ekobrik. Jadi sampah-sampah plastik dimasukkan ke botol, setelah padatnya ada ukuran kepadatan tersendiri sehingga bisa dijadikan suatu kursi, nanti disusun kemudian diberi semacam perlak ya, itu jadi kursi ya, paling tidak mengurangi yang berhamburan lah.
Itu dari rumah masing-masing, kemudian ada yang tetangga misalnya mengumpulkan, memberikan aja nih sampahku daripada membuang keluar, itu ditampung sebenarnya. Iya, karena jadi balik lagi gitu ya. Kalau misalnya bisa dikelola, ya kenapa harus ditumpuk Iya. ya. Nah, ini salah satu cara bagaimana perempuan-perempuan kita nih ya, Kartini-Kartini di Banjarmasin itu berjuang untuk sekali lagi peduli terhadap sampah, terhadap lingkungan kita. Nah, tadi juga cukup menarik dijelaskan bahwa banyak juga nih ya, ada ekoenzim, ada juga gitu ya, jadi pupuk gitu. Ini apakah juga bisa memutar gitu ekonomi khususnya Bu bagi perempuan-perempuan ini? Latar belakang kebanyakan dari mana biasanya? Kalau ibu-ibu PKK banyak sebetulnya dari ibu rumah tangga yang notabene kesehariannya memang kegiatan seperti itu, di dapur, ke pasar membuang sampah itu sudah aktivitas harian, tapi dulu ya dibuang dalam bentuk mentah-mentah, tidak ada pemilahan. Jadi kalau sekarang itu ya ibu-ibu sudah mulai sering diedukasi, kami pun juga kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mentutorialkan bagaimana pemimpinan kompos dan sebagainya, ekoenzim. Kemudian ekoenzim sudah pernah kami pelatihan dengan mengundang dosen Unlam yang memang basicnya di situ. Jadi ekoenzim yang bisa memiliki grade yang tinggi itu seperti apa, jadi itu sudah pernah kami pelajari dan itu diterapkan di PKK juga. Jadi PKK yang ada di kelurahan itu bisa mengedukasi tetangganya. Nah, ini yang kita maksudkan sebagai apa sih gerakan yang bisa kita lakukan gitu ya, yang bermanfaat bukan cuma kita aja, tapi juga untuk lingkungan kita di Kota Banjarmasin. Kemudian untuk komposter, kompos itu yang sudah jadi, nanti kan kalau PKK sendiri sudah memiliki hatinya PKK, kebun di sana, jadi kompos dari tetangga itu nanti dioper ke situ, jadi bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Nah, itu dia, kita balik lagi berkebunnya gitu ya. Nanti juga hasilnya bisa dinikmati. Iya, dinikmati. Belajar juga bisa di situ gitu ya, Bu betul. Nelly. Nah, banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan ya, yang tentunya juga bisa berputar kembali manfaatnya bagi kita sendiri. Nah, ini tentunya menjadi sebuah tantangan juga ya, Bu Nelly. Apalagi ini mungkin bisa kita sebut tahun pertama seperti itu. Betul. Ya. Nah, waktu awal mula nih, penasaran juga bagaimana pengelolaan sampah kita juga waktu awal-awal tuh Bu Nelly, karena kan bisa dibilang mungkin belum serapi sekarang juga gitu untuk pengelolaannya. Pertama memang kaget pasca pelantikan, sampah di mana-mana, dan kemarin tidak tahu kita harus apa tentunya, karena TPA Basiri ditutup dan kita tidak tahu mulai membuang dari mana. Jadi memang ada pelopor bank sampah yang ada di Jakarta. Jadi berkonsultasi dengan Ibu Wilda, namanya Ibu Wilda yang datang ke sini, kemudian mempelajari bagaimana cara memilah sampah yang mana aja yang bernilai ekonomis tentunya, dan botol-botol pun ada grade-nya ternyata, yang botolnya putih lebih mahal katanya, yang warnanya biru itu harganya lebih murah. Jadi pertama memilah sampah, kemudian dari bungkus mie, bungkus sabun, bungkus rinso sebagainya itu memiliki nilai tersendiri. Jadi dari awal sudah mulai pelatihan pemilahan sampah, kemudian botol dipisahkan, mana yang kayak kulit buah dan sebagainya itu bisa dijadikan ekoenzim dan sebagainya. Jadi itu kami mengedukasi, bertanya, mencari Google, kemudian pas ke Jakarta memang ada suatu kampung percontohan yang sudah menerapkan itu. Kampungnya kecil tapi dia sudah memiliki akses semuanya tersendiri di kampung itu. Jadi mulai dari pelatihan ekoenzim, kemudian kompos, kemudian pembudidayaan maggot. Jadi di sana ada kampung yang memang menernak ikan dari hasil maggot dimakankan ke situ, kemudian di warga situ boleh mengakses mengambil ikan tersebut untuk yang diponis, anak-anak yang diponis bahwa dia stunting. Jadi itu sudah pernah kami survei, sudah studi banding kami ke sana, mudah-mudahan bisa terwujud nantinya harapannya. Amin. Karena ini sekali lagi manfaatnya buat kita semua gitu ya. Bisa dimanfaatkan. Bisa dikonsumsi khususnya untuk anak-anak yang memang stunting. Iya, stunting yang memiliki data stunting. Betul. Sekali lagi yang pastinya membuat saya cukup kagum adalah kebanyakan memang
ini adalah perempuan juga perempuan di ya? TPS 3R. Karena saya pun kalau misalnya ada waktu luang saya ke TPS melihat pemilahan sampah ya mayoritas perempuan di sana. Dan itu pun juga mungkin selain memang akhirnya terjun untuk memilah sampah langsung ya, latar belakang memang kebanyakan adalah sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Gitu ya. Berarti mencari perputaran ekonominya utamanya adalah di sana. Betul. Nah, bagaimana supportnya sendiri sejauh ini, Bu Nelly? Apakah memang akhirnya banyak juga gitu ibu-ibu yang dalam tanda kutip membantu perekonomian rumah tangga gitu ya, dengan akhirnya nggak lagi nih jadi stigma negatif ya kalau bermain-main dengan sampah-sampah yang harus diolah ini. Iya, tentunya karena pelopornya Kartini tadi ya menjadi agen perubahan, tentunya tidak ada lagi perbedaan gender dan perempuan bisa bekerja dan menghidupkan ekonomi tentunya, walaupun bukan jadi penopang ekonomi, tapi paling tidak wanita bisa bekerja, bisa menghasilkan juga. Walaupun memang perempuan tidak sekuat laki-laki, tapi untuk suatu pekerjaan yang sifatnya tidak memberatkan tapi bisa dikerjakan oleh perempuan, di situ Kartini berperan tentunya. Betul. Seperti apa yang kita bahas di hari ini ya, Warta People, ketika kita berbicara mengenai peran Kartini masa kini di Kota Banjarmasin dalam peduli lingkungan. Ini menjadi tugas yang cukup berat ya bagi kita semua, PR kita bersama gitu ya. Ada tantangan-tantangannya juga pastinya Bu Nelly ya. Boleh nanti kita bahas setelah yang berikut ini. Jadi kita jeda dulu sebentar, kita tahan dulu ya Bu Nelly, karena kita pastinya masih akan berbicara kembali ya Warta People mengenai peran Kartini masa kini di Kota Banjarmasin dalam peduli lingkungan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Warta Bicara. Terima kasih Warta People, kita masih berada dalam podcast Warta Bicara dan masih ada di Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin. Masih ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Ibu Hajah Nelly Listriani. Masih membahas mengenai peran Kartini masa kini di Kota Banjarmasin soal peduli lingkungan. Nah, kali ini mungkin kita khususkan aja kepada perempuan-perempuan yang ada di Kota Banjarmasin ya Bu Nelly, bahwa sekali lagi peran-peran perempuan, ibu rumah tangga khususnya ya di Kota Banjarmasin seringkali dianggap sosok gitu ya. Nah, tapi ternyata punya peran yang cukup besar dalam bagaimana sih kita bisa membantu supaya persoalan sampah ini cepat selesai. Karena ini kan masalah mungkin dari hulunya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwa ibu-ibu tentunya juga kalau bisa nggak terlalu peduli soal sampah ya tambah susah juga gitu ya Kota Banjarmasin ini selesai dengan permasalahan ini. Dan sebenarnya kalau hal-hal sederhana juga ya Bu Nelly yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu ini di rumah tangganya, apa sih selain memilah sampah juga ya? Ini kan satu hal juga yang kita sekarang memang sedang geluti gitu ya. Hal yang sederhana tentunya apabila melihat ratik lah ya yang ada di rumah, ratik bahasanya, kalau sedikit ratik, karangan ratik. Jadi paling tidak perempuan itu memiliki kepedulian. Kalau ulun pribadi tentunya bulik berjalan, melihat ada sampah, ada ratik, pasti mengambil sapu duluan. Itu hal yang terkecil
yang tentunya menjadi kebiasaan tentunya. Kalau perempuan tentunya kada nyaman melihat karena kebersihan daripada iman. Kemudian kalau zaman dulu itu kalau apa ya, gadis kada bersih jar. Nah, itu jadi ada pepatah dari orang tua bahari tentunya, gadis itu mencerminkan kebersihan. Jadi dilajari sudah mulai masih kecil, tentunya melihat sedikit ratek atau karangan itu dibersihkan, kepekaan seorang perempuan tentunya. Jadi mulai dari hal yang terkecil, melihat sampah diputiki atau disapu tentunya. Betul. Nah, ini mengingatkan kembali buat yang biasanya suka besabak ya, warta people ya. Nah, mulai diperhatikan kembali mulai gitu, jangan sampai nanti kita habis makan Bu ya, di jalan tiba-tiba buang bungkus permen gitu. Atau buang sampah tisu biasanya paling sering juga gitu ya. Perempuan-perempuan habis lipstikan di mobil ya, suka pakai tisunya dibuang, jangan gitu ya Bu ya. Jadi kita simpan aja dulu. Jangan membuang sampah dari mobil ke jalan tentunya. Iya, jadi sampah lagi di jalan gitu ya. Kepedulian lah. Betul. Nah, kita tadi sampai pada PR juga ya Bu. Nah, ini kan tentunya bagaimana memberi pesan gitu kepada ibu-ibu rumah tangga dalam sampah ini gitu ya, supaya jangan sampai semuanya terkumpul jadi satu atau bahkan dibiarkan gitu. Apa tantangannya yang dihadapi oleh Ibu Nelly selaku Ketua TPPKK Kota Banjarmasin? Ya, tantangan sih pasti ada. Karena memulai sesuatu yang baru itu tidak mudah. Karena memulai dari diri sendiri pun tidak semudah membalikan telapak tangan karena kebiasaan tentunya. Jadi kita kadang sudah disediakan tempat sampah yang berbeda, 3 tempat sampah, yang ini buat organik, ini anorganik, itu kadang juga masih perlu edukasi terus-menerus karena tidak menjadi kebiasaan. Mungkin kita bisa, tapi orang di rumah yang lain juga harus menyesuaikan, belum tentu. Kemudian setelah mau tidak mau kita harus membantu pemerintah dalam pemilahan sampah tadi. Kemudian karena adanya penutupan TPA Basiri tentunya, dan kita tidak boleh sama sekali membuang sampah ke sana, ya paling tidak membuat PR pemerintah. Kemudian adanya solusi untuk membuang ke Banjar Bakula juga ternyata kemarin diberi jatah kurang lebih 300 ton. Kemudian di beberapa minggu ini dikurangi menjadi 200 ton. Itu tidak mudah tentunya, dan pemerintah juga tentunya Pak Wali Kota juga terus berpikir mencari aturan-aturan yang memang maksudnya supaya masyarakat itu menaati aturan. Jadi adapun ditulis di setiap TPS itu sendiri bahwa harus membuang sampah jam sekian, karena untuk operasional pembuangan sampah dan armada juga kita terbatas tentunya. Jadi kalau membuang tidak sesuai dengan jamnya, sampahnya menumpuk dan lambat untuk pengambilannya. Jadi ya tantangan terberat tentunya untuk memulai sesuatu yang baru itu tidaklah mudah, selain kita mengedukasi dan mungkin beberapa bisa paham, dan beberapa orang yang untuk memulai sesuatu yang baru itu tidaklah mudah. Apalagi sekarang kita juga menggalakkan belanja secukupnya tentunya, karena apabila belanja kita dalam jumlah yang banyak tentu menghasilkan sampah juga dalam jumlah yang banyak. Jadi yaitu yang agak kesulitan sebenarnya kalau kita sendiri mengelola sampah dari rumah. Maksudnya tidak tiap hari membuang sampah di rumah, kita memisah residu itu cuman paling tidak 30% dari sampah kita 100%, jadi sepertiganya lah dari residu. Kalau kita setiap hari memisahkan residu aja nih yang dibuang, atau residu juga kita sampah yang bisa kita kelola, kompos dan sebagainya, jadi mungkin yang cuma kita buang itu cuma 10% lah. Jadi untuk membuang ke TPS itu tidak menumpuk seperti kita memisah botol atau kardus, itu kan bisa ditampung dan bisa dioper ke bank sampah, dan bila tidak ingin menjual kan diberikanlah sama paman gerobak sampah tapi dalam bentuk terpisah sehingga tidak diacak-acak, tidak bikin berhamburan di TPS-TPS yang ada. Iya, karena kalau pemilahan kan jauh lebih enak gitu ya, ketika mau dioper lanjut buat didaur ulang kembali gitu. Apalagi masih dalam kondisi yang memang layak lah gitu untuk didaur ulang kembali. Kalau botol kan tidak mesti kita hari-hari kita keluarkan dari rumah dan dia tidak berbau, sama seperti
kardus dan sebagainya. Jadi apabila setiap rumah sudah memulai menggalakkan itu, ulun rasa TPS tidak meluber sampai seperti saat ini. Iya. Karena kan kondisinya juga sangat sedih juga ya Bu, Betul, yang melihat bahwa itu kan tercampur semua Iya, jadinya. betul. Tentunya pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Betul. Nah, ini juga menjadi pesan juga ya buat yang khususnya masyarakat tinggal di bantaran sungai nih Bu. Betul. Banyak ibu-ibu yang masih berumah tangga tinggal di bantaran sungai. Itu kadang kan kalau habis masak mungkin buang langsung gitu kan ke bawah rumah. Sedikit ratik tadi yang dibuang, ratiknya dibuang. Itu kemudian juga turut berpengaruh pada lingkungan kita ya betul, Bu ya. Betul. Nah, ada nggak sih misalnya dari TPPKK sendiri yang lebih menyentuh kepada rumah tangga di bantaran sungai khususnya bagaimana mengelola sampah rumah tangga ini supaya jangan sampai nanti malah ke sungai. Sungai Lambuang. Jadi memang beberapa sungai juga yang sudah dangkal tentunya. Kemudian banyak ada beberapa rumah sih yang bangunannya sampai ke sungai. Jadi ulun selaku TPPKK apabila ada chat sekarang dari Instagram, Ibu sungai kami terhambat dan besoknya langsung ulun pantau. Ya memang menurut kondisi itu memang berpuluh-puluh tahun tidak ada pembersihan sungai. Jadi bersama dinas terkait melaporkan dengan camat dan lurah sekitar untuk bersama-sama dengan warga tentunya membersihkan sungai tersebut. Jadi sudah mulai terlihat di seberang rumah dinas jalan sebelah sana di sungai apa itu namanya tuh Sungai Guring yang di samping Tuku Okopi itu sudah warga sana sudah mulai. Kemudian memang kemarin laporan warga itu ada pohon yang tumbang yang tentunya mau dibersihkan. Kemudian ini mudah-mudahan harinya panas, Pak Wali Kota berencana untuk mengeruk semua sungai dan tidak musim hujan ini momennya pas sebenarnya. Cuman ya itu tadi bergantian tentunya bergiliran. Kalau untuk PKK sendiri, PKK memang sudah ada beberapa kegiatan yang langsung ke masyarakat kan kami ada PKK kecamatan, ada PKK kelurahan. Nah yang PKK kelurahan tentunya yang lebih mengedukasi, kemudian tidak hanya pembuangan sampah tapi juga mengevaluasi stunting, kemudian UP2K apa-apa saja yang menjadi program 10 program pokok PKK. Itu jadi PKK kelurahan yang mengedukasi yang lebih ke lapangannya. Oke. Nah, berbicara juga mengenai pengelolaan sampah ya. Saya mungkin agak sedikit menyinggung kepada limbah juga ya, Bu ya. Karena kan mungkin dari TPPKK Kota Banjarmasin ada juga yang membawahi UMKM khususnya. UMKM yang paling umum mungkin ya dibawahi oleh TPPKK Kota Banjarmasin karena banyak pegiatnya adalah perempuan adalah ini Sasirangan. Nah, itu juga dikelola dengan baik kah Bu? Atau misalnya ada dari TPPKK juga yang terjun untuk mengawasi misalkan ya dalam hal mengedukasi juga karena limbah dari kain Sasirangan pun ya dari pewarna-pewarna kimia ini tentunya kalau misalnya dibuang ya tidak tepat pada tempatnya gitu itu kan juga akan mencemari lingkungan kita. Betul. Ya mungkin ke depannya karena ini masih sampah dalam wujud nyata yang kita kelola, mungkin kedepannya nanti PKK akan berkunjung lah paling tidak mensurvei bagaimana pengelolaan limbah ya tentunya limbah. Kalau limbah-limbah kayak restoran itu sudah pasti dia memiliki izin limbah, tapi untuk Sasirangan memang belum sampai ke situ untuk PKK, belum sampai ke tindak lanjut zat kimia hasil dari Sasirangan. Tapi kalau untuk melihat restoran-restoran kayaknya harus memiliki syarat, harus memiliki izin pengelolaan limbah. Iya, betul. Nah, ini juga semoga nanti ke depannya kita harapkan lebih tepat lagi gitu ya. Sehingga benar-benar kita kayaknya sampah udah free, sungai udah bersih gitu ya. Betul. Jadi enak, asri gitu Bu. Ya kayak mungkin kayak sungai-sungai di Itali gitu ya. Betul. Mudah-mudahan. Naik klotok di situ, naik jukung gitu ya. Nah, asik juga tuh sebenarnya. Jukungnya bisa dari bahan-bahan yang tadi didaur ulang nggak sih Bu? Bisa kayaknya kalau plastik-plastik ya. Nah
nanti Dari botol-botolnya dikumpulkan kayak bisa ya. bisa jadi rakit gitu Iya, Bu, ya. jadi rakit. Betul, bisa nambah lagi Iya. gitu nilai ekonomis buat misalnya tempat wisata yang Betul. baru di Kota Banjarmasin. Nah, Betul. ini juga termasuk salah satu hal ya sebagai seorang perempuan nih, Bu Iya. Nelly ya. Mungkin agak sedikit sensitif, mohon maaf ya, Iya. Warta People. Bagaimana dengan perempuan ya khususnya misalnya setiap bulan harus selalu ada tuh misalnya memakai sesuatu gitu ya. Itu kan banyak yang buang-buangnya juga nggak pas tuh. Memakai Bu Nelly sesuatu ya. maksudnya? Dalam artian mohon maaf ya Iya. pembalut gitu. Oh iya. Kalau misalnya bayi-bayi, anak-anak kecil, toddler masih pakai pampers. Iya. Nah itu juga gimana pengelolaan sampahnya? Iya. Kalau itu residu ya namanya residu, makanya bentuk-bentuk sampah yang memang tidak bisa kita kelola ya dari rumah itu bentuk residu. Kemudian ya itu tadi kami pernah berkonsultasi dengan pakar sampah, ahlinya sampah, Ibu Wilda kemarin itu bahwa bentuk pampers, popok-popok bayi itu jadikan residu yang bisa dihancurkan. Itu ada mesin penghancurnya sebenarnya, tapi Banjarmasin masih mempelajari itu. Ada mesin buat penghancur itu yang nanti bisa dikelola lebih lanjut. Iya, karena kan itu Untuk juga masih penghancur popok-popok itu memang iya. ada. Karena kan ini juga ada yang buang, Iya. memang tercampur gitu Iya. dengan sampah rumah tangga lainnya. Betul, gitu. betul. Itu kan jadi menyebabkan limbah lagi Iya. gitu ya. Malah nggak bisa lagi kalau kegabung sama sampah-sampah yang Iya. masih bisa didaur ulang seperti itu ya. Nah kalau untuk mengajak generasi muda sendiri khususnya ya perempuan-perempuan muda di Kota Banjarmasin ini supaya lebih peka lingkungan nih. Iya. Ada cara jitu nggak sih Bu Nelly? Biasanya di medsos lebih main ya yang Iya. muda gitu. Kalau mengajak perempuan tentunya Ulun mempunyai ide, mempunyai pemikiran tentunya yang insya Allah ke depan akan Ulun jalankan. Kemudian memulai dari PKK tentunya ke pasar dengan membawa sebuah ember. Jadi untuk pembelian ikan dan sebagainya, Ulun hendak menginstruksikan lah kepada PKK bahwa setiap ke pasar membawa ember pribadi. Jadi setiap nukar iwak tidak perlu di plastik lagi, silakan masukkan ember kami. Mungkin itu mau Ulun mulai digalakkan di PKK dulu. Tentunya karena kadar PKK ya lumayan. PKK kelurahan ada 52 kelurahan, dikali 30 orang anggota sudah 150-an. Lebih 52 kali 30 orang di satu kelurahan itu sudah hampir ribuan. Kemudian PKK kecamatan yaitu paling tidak memulai dari PKK. Jadi kalau misalnya menukar iwak tolong jangan di plastik, karena setiap kita ke pasar itu paling tidak minimal 10 plastik kita menjadi bungkus. Misalnya beli lombok 1 plastik, beli bawang 1 plastik, beli ikan pasti 2 plastik, di plastik habis itu di plastik lagi pasti 2, itu ya minimal 10 plastik kita hasilkan dalam 1 kali ke pasar. Jadi paling tidak kalau dulu memang sudah pernah pembagian bakul, tapi tetap ibu-ibu memerlukan plastik karena kalau pembelian ikan dan sebagainya itu ada lelehan dari titikan air dari ikan dan sebagainya, jadi memang perlu plastik. Jadi paling tidak Ulun menganjurkan kepada ibu-ibu PKK untuk membawa ember atau toples plastik dari rumah sehingga bisa dipakai ulang, bisa dicuci dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Betul, karena sekali lagi ya kita ingin mengurangi kan ya Iya, mengurangi sampah-sampah yang ada di Kota Banjarmasin, khususnya sampah plastik gitu. Dan tentunya harga plastik melonjak itu merupakan suatu bahagia atau tidak bahagia, tapi paling tidak ada sisi positif dan sisi negatifnya. Bahagia ya paling tidak orang lebih susah untuk menggunakan plastik, paling tidak berpikir 2 kali untuk membeli plastik karena plastik harganya melonjak. Kemudian ya paling tidak akan merubah budaya kita lah, mau tidak mau kita sayang daripada kita beli plastik yang harganya mahal, lebih baik kita membawa semacam ember atau toples buat kita belanja. Betul. Apalagi ibu-ibu suka kalau misalnya toplesnya habis dipakai lagi buat Iya, besoknya gitu. iya, betul. Suka banget numpuk toples gitu Iya, ya. betul. Mending numpuk toples gitu Iya, ya. betul. Bisa kepake. Kalau Iya. plastik mah
kita nggak tahu Iya, nanti robot dibuang nggak bisa pasti. dipakai. Dibuang pasti. Dibuang terus, numpuk lagi ya. Betul. Nah, di sini juga tentunya kalau misalkan khusus yang perempuan-perempuan, bisa nggak Bu alat-alat atau mungkin barang-barang kayak kemasan skincare, make up gitu ya, kosmetik-kosmetik, Iya. didonasikan juga gitu, diserahkan ke bank sampah untuk dikelola sampah-sampah tersebut. Bisa. Semua plastik-plastik itu bernilai ekonomis tentunya, cuman ada kategorinya, plastik ini yang tidak bisa dicampur. Jadi ya memang harga plastik ini beda dengan harga plastik ini karena ada daftar harganya, kardus pun berbeda. Jadi memang semua sampah itu bernilai ekonomi, sebenarnya tergantung kita bagaimana memposisikan, mengkategorikan. Nah itu jadi buat Warta People ya, perempuan-perempuan di Kota Banjarmasin yang banyak misalnya skincare-nya gitu, kosmetiknya, tapi kan daripada kebuang numpuk juga kita nanti malah milih-milih lagi, bisa aja diserahkan langsung ke bank sampah ya. Kalau skemanya di kelurahan sendiri, Bu Nelly gimana tuh? Kalau misalkan mau menyerahkan sampah-sampah tadi untuk dikelola di bank sampah? Iya, di kelurahan biasanya kadang dia ada harinya, Bu. Jadi misalkan di Senin, Rabu, Jumat dia membuka bank sampah. Jadi bisa dikumpulkan dulu karena kalau kurang sekilo penimbangannya agak susah. Jadi makanya untuk sampah plastik itu tidak mesti dikeluarkan setiap hari. Jadi tidak memenuhi TPS lah bahasanya. Jadi misalkan bisa seminggu atau sebulan sekali baru kita keluarkan sehingga hasilnya berkilo-kilo. Jadi bisa ditimbang lah dalam artian. Karena juga sudah ada peraturan wali kota bahwa setiap ASN wajib mengumpulkan 2 kilo tiap bulan sampah plastik. Jadi itu memiliki nilai plus tersendiri. Jadi untuk ASN sendiri juga berebut lah mengumpulkan botol. Jadi untuk memenuhi kriteria pemenuhan kuota sampah setiap bulannya. Jadi sudah mulai digalakan itu. Kemudian untuk PKK sendiri, kalau selesai beracara biasanya dapat snack kotak itu, langsung melipat kotaknya, disusun rapi, dibawa pulang. Itu bisa dimasukkan ke bank sampah, ya paling tidak menambah nilai ekonomis perekonomian. Betul, jadi buatnya Warta People ya, karena tadi udah ada hari-hari tertentunya, bisa dipilah-pilah di rumahnya sendiri ya mulai sekarang. Kalau ada yang nggak kepake lagi, atau misalnya ini masih punya nilai ekonomis ya untuk dikirimkan ke bank sampah gitu, itu bisa dilakukan ya. Yang pastinya kita sama-sama menjaga lingkungan, jangan sampai nanti sampah kita udah baik-baik nih ya, edukasi buat pilah-pilih khususnya buat perempuan-perempuan yang lebih jeli gitu ya dalam urusan di rumah tangga. Nah ini bisa juga untuk mengedukasi ya, mulai dari anak-anak misalnya, pasangan, saudara, tetangga, semuanya ya. Nah ada harapan juga nggak sih Bu di balik program-program yang dijalankan oleh TPPKK di sini khususnya untuk perempuan-perempuan di Kota Banjarmasin? Harapannya dan sekalian menghimbau mungkin ya untuk perempuan yang ada di Kota Banjarmasin untuk giat memilah sampah dari rumah, karena ulun yakin perempuan yang lebih garda terdepannya lah dalam memilah sampah dari rumah, karena berbuka mata perempuan pun juga harus ke dapur. Jadi yang mengetahui sampah, kemudian bekas pemotongan sayur itu bisa dimanfaatkan, bisa jadi apa, itu perempuan yang lebih mengetahui ini. Ulun yakin karena perempuan memiliki akses HP yang bisa di-download, kalau belum sempat untuk melakukan pelatihan, bisa di Google juga ada semua untuk pengelolaan sampah. Kemudian ulun himbau kepada warga atau perempuan Kartini Banjarmasin untuk belanja secukupnya, tidak melarang untuk berbelanja, tapi paling tidak secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ulun menghimbau, minta tolong kerjasamanya perempuanlah yang mendidik anak-anaknya untuk memilah sampah dari rumah sesuai kategorinya. Jadi yang dibuang ke TPS itu dalam bentuk residu aja. Insya Allah Banjarmasin akan terbebas dari sampah dengan bantuan ibu-ibu yang ada di Kota Banjarmasin. Karena didikan seorang ibu untuk anaknya, nanti anaknya juga akan meneruskan menjadi suatu budaya memilah sampah dari rumah. Jadi peningkatan kepedulian anak-anak terhadap sampah, apabila menemukan sampah di rumah maupun di jalan, bisa memutiki dari satu sampah nanti
satu ratik menjadi sampah kalau dibiarkan tentunya. Ulun berharap ibu-ibu yang ada di Kota Banjarmasin untuk ke pasar membawa wadah tersendiri, jadi tidak perlu meminta plastik karena kita tidak bisa menghentikan plastik, tapi paling tidak kita bisa mengurangi. Itu pesan ulun kepada warga. Dan untuk PKK wajib tentunya, wajib untuk tidak mengurangilah sampah penggunaan plastik yang ada di pasar-pasar dengan membawa wadah sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly atas waktunya, di mana kita berbincang-bincang juga, cukup seru juga, cukup banyak edukasinya di sini, khususnya untuk para Kartini masa kini di Kota Banjarmasin. Sekali lagi, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, peduli terhadap pengelolaan sampah, dan semuanya dimulai dari rumah tangga. Terima kasih banyak Ibu Nelly. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih juga buat Keramah Tamahannya sudah berkenan menerima kami di Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin di hari ini. Dan tentunya jangan lupa Warta People untuk follow semua media sosial kita. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, Thread juga, semuanya lengkap, TikTok juga ada. Dan jangan lupa khusus untuk YouTube channel kami di Warta Banjar, subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu kalau misalnya kita ada update podcast terbaru edisi Warta Bicara yang lainnya. Akhir kata, Meti Wanda pamit undur diri mengucapkan selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.